Ini VIP. Itu ini VIP, itu Tribun Timur, Tribun Selatan, itu Tribun Timur, sama eksekutif. Ini Tribun kelas ya nonton festival ekonomi. Mau diharap di situ. Anu murah mah di situ. Ekonomi. Ya habis itu zaman SMPT osok lari di dia. Tak makila Seberapa kosong itu, Dek? Seberapa kosong? Oh, jadi kosong Karamayan. Baru 1-0, guys. Wah. Mencekam saat jiwa tenggelam. Cerita hidup ini penuh dengan misteri. Hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Saat dimana hati tertutup dengan luka. Dengarkanlah cerita dalam jiwa, semakin keras terdengar, menyayat hati ini. Takkan pernah ternoda jiwa-jiwa yang suci saat dimana hati tertutup dengan luka. Tenggelam dalam mimpi, mimpi yang terpuruk, ada yang terindah. Tenggelam dalam mimpi, mimpi yang terpuruk, tak ada yang terindah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di goes-goes akhir tahun 2023. Ya, bentar lagi kita akan memasuki Happy New Year tahun 2024. Video ini tayang mungkin tinggal beberapa minggu lagi pemirsa. Mudah-mudahan nanti di tahun 2024 kita semua tambah rejeki, tambah sehat, tambah gemuk dan juga tidak tambah istri. Waduh. Dan juga nanti di tahun 2024 kita semua tambah happy ya, tambah rezekinya lancar dan tambah sukses. Amin. Dan juga mudah-mudahan dunia di tahun 2024 menjadi tambah damai, tambah tenang, tambah tentram. Jangan sampai di tahun 2024 nanti tambah runyam. Waduh. Bagi kalian yang belum nikah, segeralah menikah. Karena kalau di lama-lama ya takutnya keburu datang perang dunia ketiga. Waduh. Ya, mudah-mudahan jangan sampai perang dunia ketiga. Meskipun sekarang tanda-tanda panas di dunia sudah terasa. Ini terasanya bukan panas lagi pemirsa, tapi bergejolak. Dan kemungkinan ya akan menjadi ledakan. Waduh, tensi semakin tinggi, semakin meledak. Mudah-mudahan jangan sampailah seperti itu. Apapun yang terjadi nanti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kita berdoa mudah-mudahan di tahun 2024 nanti kita semua ya yang penghuni bumi ini menjadi damai dan tentram, termasuk negara Palestina. Mudah-mudahan negara Palestina di tahun 2024 menjadi negara yang merdeka, terbebas dari Zionis, tentram dan damai. Ya, sedamai sebelum datangnya para Zionis ke tanah Palestina ini pemirsa. Saya sebagai bangsa Indonesia mendukung kebebasan Palestina. Jadi mendukung Palestina itu tidak selalu karena agama pemirsa. Ingat, di Palestina itu tidak semuanya muslim, ada juga yang non muslim, ada juga yang Kristen, ada juga agama lain. Bahkan Yahudi yang mendukung Palestina pun ada. Jadi mendukung Palestina tidak selalu atas nama agama, tetapi dasar kemanusiaan. Jadilah seorang manusia untuk mendukung Palestina. Ingatlah, kita sebagai bangsa Indonesia mendukung Palestina dan kebebasan Palestina itu sesuai dengan falsafah Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paragraf pertama atau alinea pertama, di mana yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu marilah kita mendukung negara Palestina. Semoga nanti di tahun 2024 negara Palestina menjadi negara yang damai. Amin. Oke goes mania, Mamang masih di Stadion Wiradadaha. Ini merupakan goes tour ke goes Kampung Siluman. Goes Kampung Siluman ini ternyata Kampung Siluman merupakan kampung yang benar-benar nyata pemirsa. Bagi kalian yang penasaran, yang tonton aja episode-episode sebelumnya ya. Nah, episode kali ini adalah tur goes Siluman yang terakhir. Nah, yang terakhir ini Mamang singgah di Stadion Wiradadaha, stadion kebanggaan Kota Tasikmalaya. Kebetulan ada pertandingan Liga Pendidikan Indonesia, yaitu pertandingan para pelajar Kota Tasikmalaya tingkat SMP dan SMA dalam pertandingan sepak bola. Kebetulan Mamang menonton pertandingan sepak bola antara
SMP Negeri 2 Tasikmalaya dengan SMP IT Al-Wusto. Ini kedua tim benar-benar seru sekali pemirsa. Saking serunya ya, penonton yang hadir di sini benar-benar membludak gitu. Benar-benar bikin seru ya. Jadi kalau nonton bola ini serunya itu kebersamaan dengan penonton lain. Apalagi ada dua tim kubu yang berbeda. Seru sekali. Kenapa pertandingan ini menjadi seru? Ternyata permainan kedua tim ini menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai rasa perjuangan. Serasa perang kemerdekaan pemirsa, di mana pantang menyerah ya, di mana saling kerjasama, saling kolaborasi, dan juga ditambah kelihatan para pelajar ini, adik-adik pelajar ini mempunyai skill dalam sepak bola yang luar biasa. Berarti ini eskulnya luar biasa bagus pemirsa. Eskul itu ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Salah satunya mungkin ada ekstrakurikuler sepak bola. Salutlah bagi bapak ibu guru olahraga yang mengajarkan adik-adik ini bermain sepak bola. Saking serunya ya, membuat penonton itu terhibur. Jadi untuk menghibur penonton itu lihat dulu pertandingannya ya. Kalau adik-adik semangat seperti ini ya, cuman lihat doang, akhirnya nonton terus sampai akhir, sampai babak terakhir. Waduh. Oke guys mania, Mamang masuk ke Stadion Wiradadaha ini terakhir sebelum COVID-19. Yang jelas hari ini fasilitas Stadion Wiradadaha benar-benar lengkap ya, tidak terbengkalai. Ya mudah-mudahan selalu dirawat untuk menjadi stadion yang megah ya. Yang namanya stadion megah bukan pembangunan saja tetapi perawatan. Percuma kita membangun besar-besaran bagus, toh dirawatnya kurang, itu tidak akan awet alias tidak akan umur panjang pemirsa. Jangan sampai baru dibangun runtuh karena kurang perawatan. Waduh. Oke guys mania, ngomong-ngomong tentang Stadion Wiradadaha ini. Stadion Wiradadaha ini merupakan stadion kebanggaan warga kota Tasikmalaya ya. Stadion Wiradadaha ini dibangun sejak zaman Kabupaten Tasikmalaya ada. Stadion Wiradadaha ini letaknya di Kelurahan Nagarawangi, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Stadion Wiradadaha ini diambil dari kesatria Bupati pertama Kota Tasikmalaya yang bernama Raden Tumenggung Wirawangsa. Ini adalah Bupati pertama Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya dahulu dikenal dengan nama Sukapura atau Kadipaten Sukapura. Sukapura ini di bawah Kerajaan Mataram Islam yang ada di Jawa Tengah. Raden Ngabehi Wirawangsa ini merupakan Bupati pertama Sukapura atau dikenal dengan Tasikmalaya sekarang pemirsa. Bupati Sukapura ini mempunyai gelar Wiradegdaha atau Wiradadaha atau Dadaha dan digunakan kelak menjadi nama stadion yang ada di kota Tasikmalaya ini dengan nama Stadion Wiradadaha atau dikenal juga dengan Dadaha. Bagi kalian yang belum tahu apa arti Wiradadaha ini, Wiradadaha artinya Wira adalah kesatria, pendekar, jawara, orang tangguh ya, panglima. Sedangkan Dadaha artinya pemberani. Waduh. Jadi Wiradadaha ini adalah gelar yang diberikan kepada Raden Ngabehi Wirawangsa, Bupati pertama Sukapura. Bupati pertama Sukapura ini mendapatkan gelar Wiradadaha ini dari Sultan Agung Mataram, Kesultanan Islam yang ada di Pulau Jawa, yang ibu kotanya ada di Jawa Tengah pemirsa. Ini gimana kisahnya ya, Raden Wirawangsa mendapat gelar Wiradadaha. Oke guys mania, sambil kita menonton LPI Mamang akan sedikit bercerita tentang Raden Wirawangsa, Bupati Sukapura atau Tasikmalaya pertama yang mendapat gelar Wiradadaha.
yang artinya kesatria yang pemberani. Raden Tumenggung Wiradegdaha atau dikenal dengan Raden Ngabehi Wirawangsa merupakan bupati pertama Sukapura. Nah, Sukapura ini merupakan nama lain dari Tasikmalaya. Dahulu belum ada namanya kota Tasikmalaya, yang ada adalah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, sebelum berganti nama Tasikmalaya, wilayah Tasikmalaya ini diberi nama dengan Sukapura. Kadipaten Sukapura. Kadipaten ini merupakan istilah lain dari kabupaten, pemirsa. Kabupaten ini merupakan suatu wilayah di bawah kerajaan. Kebetulan Kadipaten Sukapura ini di bawah wilayah Kerajaan Mataram Islam. Kadipaten Sukapura ini awalnya adalah Umbul Sukakerta yang ibu kotanya Dayah Tengah. Umbul Sukakerta ini mungkin setingkat kewedanaan ya, atau di atas kecamatan di bawah bupati. Waktu itu Umbul Sukakerta di bawah bupati atau Kadipaten Priangan, pemirsa. Dengan bupatinya Dipati Ukur, bupati Priangan pertama yang ada di wilayah Jawa Barat. Bupati Priangan ini di bawah Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung. Waktu itu Umbul Sukakerta ini dipimpin oleh Raden Wirawangsa. Pada masa itu Dipati Ukur diperintahkan oleh Sultan Agung untuk menyerang Batavia bersama tentara Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Baurekso. Sultan Agung memerintahkan Dipati Ukur dan Tumenggung Baurekso untuk menyerang Batavia yang waktu itu menjadi benteng VOC atau Belanda. Pada peperangan ini Dipati Ukur membawa 9 umbul, termasuk Umbul Sukakerta. Jadi Sukakerta ini di bawah Dipati Ukur, dan Dipati Ukur ini di bawah Kerajaan Mataram Islam. Dalam peperangan tersebut Dipati Ukur gagal membawa kemenangan. Waduh, karena itu dia bersama sebagian tentaranya melarikan diri ke Gunung Pongporang di kawasan utara Bandung dekat Gunung Bukit Tunggul. Saat ini berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Akibat tindakannya ini Dipati Ukur dianggap sebagai pemberontak oleh Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kemudian memerintahkan penangkapan terhadap Dipati Ukur. Kerajaan Mataram memerintahkan Raden Wirawangsa dalam menumpas para pemberontak ini. Raden Wirawangsa pun melaksanakan perintah dari kerajaan dan berhasil menumpas Dipati Ukur bersama para pengikutnya. Karena jasanya Raden Wirawangsa mendapatkan gelar Raden Tumenggung Wiradadaha dari Sultan Agung Mataram dan diangkat menjadi Bupati Sukapura pertama yang membawahi 300 desa dan 12 kewedanaan. Pengangkatan Raden Wirawangsa ini dikukuhkan dalam Piagam Mataram. Penobatan Wirawangsa sebagai Bupati Sukapura dikukuhkan melalui surat keputusan Sultan Agung Mataram atau Piagam yang isinya kira-kira seperti ini yang dikutip dari sindonews.com. Dalam artikel Wirawangsa Sosok Besar Sejarah Peradaban Sukapura Tasikmalaya Minggu 21 Juli 2019. Surat ini dari Sultan Agung Mataram ditujukan kepada Wirawangsa yang telah setia kepada Sultan, maka diangkat menjadi Menteri Agung Bupati Sukapura. Dalam surat juga disebutkan Wirawangsa membawahi 12 kewedanaan dan 300 desa dan diberi kemerdekaan sesuai keturunannya. Namun Wirawangsa tidak diperbolehkan bertindak semaunya ke wilayah Banten dan Cirebon, karena Banten dan Cirebon juga telah berjasa menjalankan hukuman mati pada Dipati Ukur. Surat piagam tersebut ditulis Sultan Agung Mataram yang disaksikan 7 pejabat dengan nama penulisnya Niti Sastra. Raden Wirawangsa diangkat menjadi Tumenggung Wiradadaha alias Tumenggung atau Bupati Sukapura karena jasanya menangkap Dipati Ukur. Padahal Dipati Ukur ya dalam satu sisi sejarah merupakan pahlawan
yang mati karena dihukum oleh Sultan Agung Mataram. Waduh, ini kenapa ya antara Raden Wirawangsa Bupati Sukapura pernah memberontak atau menangkap atasannya sendiri, yaitu Dipati Ukur, atas perintah Sultan Agung Mataram. Ini banyak kontroversi sejarah pemirsa. Mungkin Mamang akan sedikit cerita tentang Dipati Ukur. Kenapa Dipati Ukur sampai dihukum oleh Sultan Agung Mataram, sehingga pada akhirnya Raden Wirawangsa lah yang kelak menjadi tulang punggung menangkap Dipati Ukur dan kelak menjadi Bupati Sukapura. Dalam buku cerita Dipati Ukur karya sastra sejarah Sunda tahun 1982 yang ditulis Edi S. Ekajati, bahwa Dipati Ukur dipandang berbeda dengan bupati-bupati lainnya di Priangan. Edi mengelompokkan menjadi 8 versi cerita Dipati Ukur kenapa ditangkap oleh atau dianggap pemberontak oleh Mataram, yaitu Galuh, Sukapura, Sumedang, Bandung, Talaga, Banten, Mataram, dan Batavia. Dalam versi Galuh, Sukapura, Sumedang, Banten, dan Mataram, Dipati Ukur dikatakan sebagai pemberontak kerajaan Mataram. Sementara versi Bandung, Dipati Ukur dikatakan pada mulanya patuh kepada Mataram, namun memberontak ketika mendengar kabar bahwa ada utusan Mataram yang berbuat tidak senonoh kepada istrinya. Waduh. Namun ada juga yang menyatakan bahwa Dipati Ukur gagal tugas mengepung POC Batavia dan tidak melapor ke Mataram, hingga akhirnya dianggap memberontak. Yang kita tahu bahwa dalam sejarah ya, banyak panglima-panglima Mataram itu kalau pergi berperang ya pulang gagal maka akan dihukum mati. Waduh. Karena memberontak itulah Wirawangsa turut menumpas pasukan Dipati Ukur sehingga berhasil dan mendapat hadiah sebagai Bupati Sukapura dari Sultan Agung Mataram. Terlepas dari kisah kontroversi sejarah tentang konflik antara Wirawangsa dengan Dipati Ukur, sosok Wirawangsa pun diceritakan dalam buku peringatan berdirinya 300 tahun Tasikmalaya dan 25 tahun pemerintahan Bupati Raden Arya Wirataniningrat yang terbit tahun 1933. Dalam buku itu disebutkan bahwa Wirawangsa merupakan pejabat termasyhur yang sabar tapi gagah berani. Ia pun dikenal memegang kesucian dan kesetiaan pada Sultan Agung Mataram serta sangat dicintai rakyatnya karena berhasil menangkap Dipati Ukur. Atas kesetiaannya itu, selain diberi jabatan bupati, segala penghasilan Wirawangsa hingga 7 turunannya tak perlu disetorkan ke Mataram. Bahkan Sultan Agung Mataram pun menganggap Wirawangsa sebagai orang tua. Tidak disebutkan berapa lama Wirawangsa menjadi bupati, meski bukti bekas pemerintahannya ada di Lewiloas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya sekarang. Hanya saja setelah wafat dengan meninggalkan 28 anak, jabatan Bupati Sukapura selanjutnya didapuk oleh putra ketiganya, yaitu Jaya Menggala yang memakai gelar Raden Tumenggung Wiradadaha kedua. Wira artinya prajurit dan Dadaha artinya pemberani atau kesatria atau jawara atau pendekar, pemirsa. Jadi artinya kesatria yang pemberani. Waduh. Kelak gelar Wiradadaha ini menjadi gelar kehormatan Bupati Sukapura atau Tasikmalaya. Dimulai dari Raden Ngabehi Wirawangsa atau bergelar Wiradadaha I sampai Raden Anggadipa II bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha ke-8. Raden Anggadipa II atau Raden Tumenggung Wiradadaha ke-8. Kelak nama gelar Wiradadaha inilah yang menjadi cikal bakal
nama stadion atau area sport center yang ada di kota Tasik menjadi Stadion Wiradadaha. Stadion Wiradadaha ini bukan stadion sepak bola saja, tetapi areanya sangat luas. Ada gor, ada lapangan tenis, ada lapangan basket, ada tempat jogging, ada atletik dan sebagainya. Yang jelas sport centernya. Mungkin nama sport center ini diambil dari gelar Wiradadaha yang artinya kesatria yang pemberani. Mudah-mudahan kelak yang menjadi atlet atau yang bertanding di sini kelak menjadi seseorang yang kesatria dan pemberani alias menjunjung tinggi sportivitas. Hal unik lainnya ternyata setelah pisah antara kota dan kabupaten pindah ke Singaparna, kemudian membangun stadion di Kecamatan Mangunreja dekat Singaparna. Nama stadion kabupaten tersebut konon akan diberi nama Stadion Wirawangsa. Waduh. Jadi nama Wirawangsa ini kelak akan menjadi nama Stadion Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Mangunreja. Konon stadion yang ada di Mangunreja akan diberi nama Stadion Wirawangsa. Maka nama Wirawangsa alias nama Bupati pertama Sukapura atau Tasikmalaya kelak akan menjadi nama stadion utama yang ada di Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi kebanggaan warga Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan gelarnya Wiradadaha, gelar dari Wirawangsa, menjadi stadion utama yang ada di kota Tasikmalaya. Salaman. Tersantai ini. Ayo jalan. Ini sepedanya guys.